Selamat siang anak. Tolong dipersiapkan Google Classroom untuk mengawali pelajaran. Mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mulai, doa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Aisyah. Nur Aisyah. Nomor 22 ya? Ya. Sakit? Sakit ya? Ya. Bapak, ada satu teman kita yang sakit. Semoga lekas sembuh. Ada yang masih lapar atau pusing atau enggak? Ya, alhamdulillah kalau enggak berarti ya semua ya. Bisa kita lanjutkan kalau begitu. Kita hari ini akan melaksanakan pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang materi kita hari ini nanti adalah menggali ide-ide para tokoh tentang pola pikir atau pemikiran dasar negara dan pandangan terhadap negara mereka. Tapi sebelum itu, untuk melegakan keadaan atau biar kita lebih fresh, mari kita melakukan yel-yel dulu, yel-yel SMK kita dengan berdiri. Dan coba ayo kita berdiri bersama-sama. Nah, seperti biasa, kalau Pak Guru bicara Pak, langsung ya, saat ya. 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa hebat. SMK? Bisa. Inovasi berkarakter. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Pada hari ini kita akan mempelajari menggali rumusan dasar negara Indonesia Merdeka. Kita akan mempelajari ini materi hari ini. Tetapi sebelum itu kita akan belajar dulu agar pengetahuan kita sama frekuensi. Kalian masih ingat pelajaran waktu di SMP Pancasila sebagai dasar negara? Ada yang tahu pengertiannya apa? Kita flashback lagi kembali ke materi yang kemarin. Ada yang tahu? Acungkan jari. Ada yang tahu? Kita kembali. Ya, Mbak siapa nih? Amerika. Mbak Amita ya. Mbak Amita, apa Mbak Amita? Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila dijadikan landasan hukum dasar dan seluruh perundang-undangan yang ada, tak berlaku mengikat dan memaksa. Betul sekali. Mbak siapa namanya? Amerika. Mbak Amrita ya. Ada lagi yang tahu kalau Pancasila itu dijadikan ideologi? Ada yang tahu siapa? Ya, Mbak siapa nih? Amerika. Mbak Rika ya, Mbak Rika. Pancasila Ideologi artinya Pancasila dijadikan prinsip, pegangan, juga ciri bangsa Indonesia dalam menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia. Ya, Mbak siapa? Rika. Mbak Rika ya. Jadi ideologi itu adalah prinsip. Mungkin kalian juga punya prinsip itu ideologi. Antara satu yang satunya dengan yang satunya berbeda. Itu berarti kalian sudah bisa mengingat kita satu frekuensi, kita akan berbicara Pancasila sebagai dasar negara ya. Kalian sudah saya kasih share tadi untuk materi ini PowerPoint-nya, dan kalian bisa memasukkan pendapat kalian tadi ya ke link yang sudah ada di PowerPoint, ataupun kalian juga bisa masuk di Google Classroom. Itu sudah ada. Silakan apa yang kalian ketahui tadi dimasukkan ke link tersebut jawabannya, biar Pak Guru nanti bisa melihat.
lihat pada dulu di papan kita ada asesmen atau penilaian. Jadi kita belajar PKN itu ada minimalnya kita itu harus mencapai seperti apa penilaiannya. Di sini kita mempunyai nilai KKM atau KKPS. Itu minimal kita harus nanti dalam setiap pembelajaran mencapai nilai 75. Itu KKPS-nya. Nah, terus ada diagnostik non konektif. Tadi sudah kalian kerjakan di awal. Itu kalian sudah memiliki atau mempunyai kemampuan awal pembelajaran sebelum materi kita jalankan. Tetapi diagnostik no konektif. Ya. Terus nanti ada juga yang terakhir setelah kita pembelajaran yang namanya afektif atau sikap. Jadi nanti apa yang kalian telah capai setelah pembelajaran ini itu ada pertanyaan seperti itu. Terus hal apa yang membuat kalian ingin bisa mencapai itu atau bahkan malah tidak bisa mencapai itu, ada kebalikannya juga. Nah, terus berikutnya apa yang bisa kalian atau teman kalian lakukan untuk mencapainya. Kalau kalian kesulitan, kalian tentunya akan berusaha caranya untuk mencapai itu penilaian afektif. Berarti nanti ada di situ. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah penilaian konektif. Penilaian konektif itu pengetahuan kalian. Setelah nanti pembelajaran, kalian nanti di akhir pembelajaran kita akan ada evaluasi mengerjakan soal 10 soal. Itu untuk mengukur kemampuan konektif Anda. Itu ya, bisa dipahami? Kalau begitu kita lanjutkan pada materinya. Dengan mempelajari materi, yaitu menggali di para pendiri bangsa tentang dasar negara, itu kalian nanti diharapkan bisa memahami sikap besar mereka yang bisa mendahulukan kepentingan negara dari kepentingan pribadi. Bisa juga kalian nanti menjalankan sila-sila yang ada dalam Pancasila secara benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh para pendiri bangsa itu. Itu untuk motivasi kepada kalian. Jadi nanti kalau kalian itu bisa memahami ini, diharapkan kalian nanti bisa menjalankan sila-sila dalam Pancasila secara baik dan benar. Karena Pancasila ini tidak mudah untuk mencapainya. Negara kita ini, para pendiri bangsa itu sangat berjuang darah-darah ya mungkin ya, sampai mengorbankan jiwa. Jadi kalau kalian hanya untuk melaksanakannya saja tentunya tidak sebanding kecil. Ya, bisa dipahami? Nah, kita lanjut. Dalam menggali ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara, itu kompetensi atau capaian pembelajaran yang akan kita peroleh, yaitu kalian nanti bisa mengidentifikasi atau kalian diharapkan bisa mengidentifikasi cara pandang para pendiri bangsa tentang rumusan isi Pancasila, termasuk di dalamnya pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan antara agama dan negara terkait dengan rasa ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di dalam piagam Jakarta. Nanti kompetensi atau capaian pembelajaran kita di situ ya. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya atau TP itu kalian nanti diharapkan bisa memahami makna dan nilai-nilai Pancasila serta proses perumusannya sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa, serta mempraktekkan nilai-nilai Pancasila tersebut dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ini tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya mengenai materi menggali ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara ini,
ini berawal, kalau kita berbicara sejarah, ini perjuangan bangsa Indonesia itu untuk keluar dari penjajahan itu melalui banyak fase, tidak mudah, berliku-liku ya. Ada yang bersenjata, kalau kalian lihat film perjuangan bersenjata bambu runcing, kalau awalnya pakai senapan, pakai meriam, nah, itu bisa kita bayangkan bahwa bagaimana perjuangannya sangat memerlukan energi yang maksimal, bahkan nyawanya pun juga. Dalam catatan sejarah disebut bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam perang Asia Timur Raya itu menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda. Tetapi jangan salah, terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Ya, Jepang dapat menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1945. Nah ini kekalahan awal dari kekalahan Belanda ya. Jadi kita menjadi pindah dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang. Penjajah Jepang datang ke Indonesia itu disambut dengan baik oleh bangsa Indonesia. Jadi dia menjajah tetapi disambut dengan baik. Kenapa? Karena bangsa Jepang itu orangnya pandai, dia pandai Melayu. Dia menciptakan slogan-slogan yang membuat bangsa Indonesia itu terlena. Seperti slogannya di atas, Jepang pelindung Asia, seperti bersahabat sekali, Jepang pelindung Asia. Padahal Asia atau dalam arti Indonesia kan sudah dijajah sekian tahun. Terus slogan yang kedua, Jepang cahaya Asia, menyinari Asia. Slogan yang ketiga, Jepang saudara tua Asia. Nah, slogan-slogan ini kan yang membuat tertarik bangsa Indonesia untuk mau bekerja sama. Namun kerjasama dengan Jepang ini tidak lama karena Jepang itu belum begitu lama di Indonesia sudah datang sekutu, ya sekutu yang itu sebetulnya sekutu itu kan persatuannya dengan Belanda yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat dan Belanda. Nah, sekutu melakukan serangan balasan kepada Jepang. Kalau kalian masih ingat kota Hiroshima dan Nagasaki, nah ini yang melumpuhkan Jepang untuk bertekuk lutut kalah dengan sekutu. Terus sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah yang berada di Indonesia. Nah, melihat kondisi semacam ini, Jepang semakin terdesak. Pada kegiatan pembangunan The Java Borneo itu tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan rencana untuk membentuk Dokuritsu Jumbi Tosake. Nah, itu salah satu rayuan Jepang kepada Indonesia agar mau membantu Jepang dalam menghadapi perang. Apa itu Dokuritsu Jumbi Tosake? Yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPUPK. Jepang pun tadinya hanya janji-janji, akhirnya Jepang pun juga mewujudkan janji itu dengan membentuk BPUPK, yaitu pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI pertama kali dibentuk beranggotakan dari 62 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia dan perwakilan Jepang, termasuk di situ nanti ada Soekarno dan kawan-kawan. Nah, dalam kurun waktu pembentukan BPUPKI, BPUPKI telah melaksanakan agenda untuk rapat itu 2 kali.
Yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, yaitu membahas tentang dasar negara. Dan sidang yang kedua yaitu pada 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Nah, itu membahas tentang rancangan undang-undang dasar. Jadi ingat, BPPKI selama beliau itu melaksanakan sidang 2 kali, yaitu pada 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 sampai yang kedua adalah 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Pada sidang yang pertama, yaitu sidang yang dimulai dari tanggal 29 sampai dengan 1 Juni ini, ada beberapa tokoh yang vokal. Di antaranya adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, yaitu menyampaikan pidato tentang dasar negara. Ketiganya ini memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda tentang dasar negara, sebagaimana tercermin dalam pidato yang disampaikan ketika pada saat sidang BPPKI. Itu sangat sengit, ada perbedaan-perbedaan karakter di situ. Sampai di sini ada yang mau tanya? Ya, Mas apa? Kak Fira, ya. Itu pandangan para tokoh berbangsa. Oh iya. Pertanyaan yang bagus dari Mbak Fira. Kos dulu, tepuk tangan. Memang sangat asik kalau kita bisa mengkaji lebih dalam lagi seperti apa pandangan dari para tokoh ini. Ketiga tokoh ini sangat menginspirasi sekali bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, karena pertanyaan Mbak Fira ini, bisa Pak Guru bikin kalian untuk menggali secara kelompok. Kalian nanti berdiskusi ya. Jadi karena jumlah anak ini ada 36, berarti kelompok saya bagi menjadi 6. Walaupun ada satu anak yang sakit ya, tidak apa-apa. Nanti satu kelompok ada 5. Tidak apa-apa. Silakan membentuk kelompok yang katanya kemarin sudah ada kelompok yang terbentuk. Saya mengikuti aja kelompok yang sudah dibentuk. Sekarang silakan berkumpul sesuai dengan kelompoknya untuk membahas ini. Tapi sebelum itu nanti Pak Guru jelaskan dulu mekanismenya atau bagaimana prosedurnya melakukan diskusi ya. Dan pertama nanti kita bagi kelompok menjadi 6. Nah ini kelompok pertama dan kelompok 4 itu membahas materi yang sama, yaitu tentang cara pandang Muhammad Yamin tentang bagaimana dasar negara itu. Terus yang kedua, nanti kelompok 2 dan 5 itu juga membahas hal yang sama, yaitu mengenai pandangan Soekarno tentang dasar negara dan negara Indonesia, negara yang merdeka itu seperti apa. Terus yang ketiga, kelompok 3 dan 6 itu juga membahas materi yang sama, yaitu tentang cara pandang Soekarno tentang dasar negara. Sudah paham? Jadi nanti yang kalian kaji itu adalah bagaimana cara pandang mereka terhadap negara merdeka. Yang kedua, bagaimana mereka merumuskan dasar negara yang mereka pikirkan itu. Bisa paham ya? Jadi ada 2 item. Yang pertama, bagaimana cara pandangnya terhadap negara merdeka ya. Kan ini mau merdeka Indonesia. Mereka atau saat itu berangan-angan Indonesia itu ini loh lah, semacam itu. Maka mereka merupakan ide-idenya itu untuk punya dasarnya. Nah itu nanti kalian kaji di situ. Kalian boleh nanti buka internet, boleh buka buku paket yang sudah Pak Guru share di kelas Google Classroom, atau boleh kalian nanti cari di Google, di perpus ya, di perpus, atau sekarang sudah ada e-books. Jadi kalian tidak harus ke perpus, kalian bisa unduh dari aplikasi e-books. Ya, sekarang saatnya untuk menuju kelompok masing-masing dan kita bekerja dan berdiskusi. Mari silakan. Kelompoknya sudah
sesuai ya. Saya bagikan KPD-nya. Silakan nanti dikerjakan di sini. Baru nanti setelah jadi, setelah didiskusikan, nanti kalian upload di Google Classroom-nya. Ya. Ya, nanti buat presentasi di depan. Ya. Silakan kalian cari jawabannya terus ditulis ya. Silakan buka di Google boleh. Plus juga boleh. Saya kasih waktu 15 menit. BPUPKI, Supomo mendapat kesempatan berpidato pada 31 Mei 1945. Paparan Supomo pada hari itu sangat luas dan panjang, termasuk menyangkut hubungan dengan agama dan konsep negara integralistik totaliter. Karakteristik paham negara integralistik Supomo diantaranya: 1. Negara adalah pengejawantahan secara organik pada negara. 2. Pemerintah adalah pusat kekuasaan yang dapat memaksa kepatuhan warga negara. 3. Kehendak pimpinan negara merupakan keputusan yang tidak hanya menuntut kepatuhan. Pemikiran Supomo tentang negara integralistik yang dilatar belakangi untuk mencari jalan tengah antara konsep negara. Pasalnya, dalam sidang BPUPKI untuk menetapkan kerangka dasar negara, terjadi perdebatan di antara para tokoh pendiri Indonesia hingga terpolarisasi dalam beberapa buku. Oleh karena itu, pandangan Supomo tentang negara integralistik dapat diterima oleh anggota BPUPKI yang lain. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo pun menyampaikan rumusan dasar negaranya. Namun rumusan ini tidak disertai penyebutan dasar negara, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan saya mewakili kelompok 3 ingin menanyakan apa negara-negara individualis, liberal, dan negara komunis. Oke. Yang pertama, individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negara. 2. Liberal, yaitu kebebasan individu untuk kemerdekaan pribadi, kebebasan tempat tinggal, hak menentang penindasan hingga hak perlindungan pribadi secara hak milik. Yang ketiga, negara komunis adalah istilah politik yang digunakan untuk mendeskripsikan bentuk pemerintah suatu negara yang menganut sistem satu partai dan mendeklarasikan kesetiaan kepada komunis. Oke, terima kasih. Sama-sama. Silakan kelompoknya.
anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pandangan Dian Soekarno tentang dasar negara. Insinyur Soekarno tentang pandangan dasar negara. Cara pandang Soekarno terhadap kemerdekaan adalah menekan pada nasionalisme. Soekarno berpandangan bahwa kemerdekaan setiap orang juga meliputi kemerdekaan untuk beragama. Sekalipun Soekarno adalah orang Islam dan sebagian orang Indonesia beragama Islam, bukan berarti setiap orang harus dipaksa untuk menjadi Islam. Pada 1 Juni 1945, giliran Soekarno menyampaikan pidatonya, yang kemudian dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila. Di dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan usulan tentang dasar yang akan dijadikan dasar dalam Indonesia merdeka. Soekarno memberikan rumusan tentang dasar negara yang dapat diringkas dalam 5 poin sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang penuh kebudayaan. Demikian hasil presentasi kita hari ini. Bila ada yang ditanyakan, silakan. Saya Desi Nuryanti dari kelompok 4. Bagaimana Soekarno meringkas atau memeras dari 5 sila menjadi 3 sila atau trisila? Kebangsaan Indonesia dan internasionalisme atau perikemanusiaan dilebur menjadi nasionalisme, mufakat atau demokrasi, dan kesejahteraan sosial demokrasi. Ketuhanan yang berkebudayaan menjadi ketuhanan. Jadi trisila yaitu nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Terima kasih atas jawabannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pandangan Muhammad Yamin tentang pandangan dasar negara. Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, beberapa anggota BPUPKI diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan konstitusi dan rancangan blueprint negara Republik Indonesia yang akan didirikan. Pada tanggal 29 Mei 1945 saat mengusulkan rancangan dasar negara, Muhammad Yamin menekankan pada asas dan dasar negara. Muhammad Yamin mengatakan bahwa rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal daripada peradaban kebangsaan Indonesia. Orang Timur pula kepada kebudayaan Timur. Muhammad Yamin menyampaikan usul dasar negara di hadapan sidang pleneo BPUPKI baik dalam pidato maupun secara tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI rumus pidato. Baik dalam kerangka uraian pidato maupun dalam prestasi lisan, Yamin mengemukakan 5 calon dasar negara, yaitu 1. Perikebangsaan, kemanusiaan, perikebudayan, kerakyatan, kesejahteraan rakyat, rumus tertulis. Selain usulan lisan, Muhammad Yamin tercepat menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan dasar negara. Usul tertulis yang disampaikan kepada BPUPKI oleh Muhammad Yamin berbeda dengan rumus kata-kata dari si Marika dengan berjauh ini presentasikan secara bisa menjadi 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan kewajiban.
Demikian hasil diskusi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, saya Nurul dari kelompok 5. Mengapa istilah BPUPKI diganti BPUPK? BPUPK bukan BPUPKI karena pertama, dalam bahasa Jepang badan ini bernama Dokaitsu Bushinoshakai yang berarti badan penyelidikan usaha persiapan kemerdekaan. Dua, pada saat itu belum ada kesepakatan soal nama negara yang akan merdeka tersebut. Sekalipun nama Indonesia sudah sangat familiar seiring pertama kali digunakan oleh slogan James Bastian, Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan pendiri bangsa lainnya. Demikian hasil diskusi kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Siti Fatimah, Sandi Dariga. Saya Saskia Alika. Saya Pencana Mandiri, absen 35. Saya Pencana Mandiri, absen 23. Saya Abdi Purnawati, absen 12. Pandangan Buya Soekarno tentang pandangan jasa negara. Soekarno berpandangan bahwa kemerdekaan setiap orang bisa mengikuti kemerdekaan untuk beragama. Sekalipun Soekarno adalah orang Islam dan sebagai orang Indonesia beragama Islam, bukan berarti setiap orang harus dipakai untuk Islam. Pandangan ya Soekarno tentang negara merdeka. Soekarno pada 1 Juli 1945 giliran Soekarno menyampaikan pidatonya yang kemudian dikenal sebagai pidato Merdeka Pancasila. Di dalam pidatonya Soekarno menyampaikan usulan tentang bangsa yang akan dijadikan dasar dalam Indonesia merdeka. Soekarno memberikan rumusan tentang tata negara yang dapat diringkas dalam 5 poin sebagai berikut: kebangsaan Indonesia, nasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno memberikan nama pada rumusan tersebut Pancasila. Pada akhir pidatonya, Soekarno berbicara bahwa kelima sila itu dapat diperas menjadi 3 sila atau trisila, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan ketuhanan. Apa ada yang ingin bertanya? Saya Nisrina Meila Salsabila dari kelompok 1 ingin bertanya, kenapa tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi kelompok yang terakhir ya. Ya. Berarti acara diskusi kita sudah ada titik penghujung. Artinya kita sudah bisa saling mengerti atau mengetahui materi hari ini. Jadi saya harap untuk kalian bisa mengambil inti sari dari pelajaran hari ini. Siapa yang mau mencoba untuk merangkum materi hari ini? Silakan. Saya, Pak. Oh ya, Mbak Rika ya? Ya. Silakan Mbak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini, dalam sejarah perumusan dasar negara ternyata tidak mudah, banyak fase yang harus dihadapi. Terbukti untuk menyamakan cara pandang sehingga muncul 3 tokoh yang menyampaikan usulan sebagai dasar negara.
yaitu 1. Muhammad Yamin. Disebutkan bahwa Muhammad Yamin menyampaikan pidato dalam sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 berisi tentang 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Kesejahteraan rakyat. 2. Suepomo menyampaikan pidato pada 31 Mei 1945. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. 3. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945 yang berisi 5 dasar. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Peri kemanusiaan atau internasional, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan. Terhadap kelima dasar tersebut, Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila. Usulan dari ketiga tokoh ini ada beberapa perbedaan, yaitu cara memaknai dasar negara, 2. Urutan setiap butir dasar negara, 3. Rumusan kalimat dan bentuk diksi atau menyusun kata. Meskipun ada berbeda, tetapi masing-masing usulan menyampaikan kesamaan, yaitu adanya tujuan dasar negara, jumlah butir, dan kata ketuhanan, serta berkembangnya internasional. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sebagai ideologi negara untuk menjadi pandangan dan metode dalam mencapai cita-cita. Adanya dasar negara yang dimiliki bangsa Indonesia karena semangat para pahlawan dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat yang dimiliki para pahlawan merupakan salah satu bukti cinta terhadap bangsa dan negara Indonesia. Bukti cinta yang dilandasi semangat kebangsaan yang mewujudkan dengan pengorbanan jiwa dan raga segenap rakyat untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Semangat kebangsaan yang dimiliki para pahlawan disebut nasionalisme dan patriotisme. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah dirangkum oleh Mbak Nika ya. Nah itu sudah cukup bagus rangkumannya. Pak, intinya di negara kita itu yang namanya suatu negara pasti harus punya dasar acuan untuk sebagai pedoman suatu negara itu berjalan. Nah inilah yang dipikirkan para tokoh pendahulu. Bagaimana toh Indonesia itu sekarang sudah merdeka, tetapi bagaimana akan dibawa kemana Indonesia itu? Harus ada aturan dan undang-undang. Maka mereka merancang sedemikian rupa sampai debat seperti tadi yang diceritakan, ada beberapa persamaan, ada perbedaan, tetapi karena mereka itu jiwanya berjiwa nasionalis, patriotisme, mereka cinta sama negaranya dan rela berkorban demi negaranya, akhirnya negara ini bisa berdiri dengan kokoh sampai dengan saat ini. Itu materi kita hari ini sudah kita capai dan sekarang kita tinggal refleksi. Adakah pertanyaan dari kalian tentang pelajaran kita hari ini? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan, membosankan, atau bahkan menjadikan? Ya, adakah yang mau bercerita atau mau berpendapat? Silahkan, ini bebas. Cocok dengan seperti ini? Cocok ya? Ya. Kita coba memang selalu untuk berdiskusi. Nanti mungkin medianya akan dulu ganti agar kita bervariasi. Mungkin ke minggu depan kita menggunakan media video. Jadi kita bisa melihat gambar sambil mengamati nanti kasus-kasus apa yang ada. Ya, jangan lupa. Untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, kalian isi kolom refleksi. Nah, di situ kolom refleksi di Google Classroom sudah bagus juga. Kalian bisa mengisi apa pelajaran yang
kalian petik hari ini, dan apa pelajaran yang ingin kalian perdalam, dan apa pelajaran yang bisa kalian amalkan atau kalian lakukan di kehidupan kalian sehari-hari. Sudah selesai ya yang mengisi kolom refleksi? Ya. Terus kalau begitu sebelum Pak Guru tutup, kalian lihat di papan tulis materi yang akan kita pelajari untuk esok hari atau minggu depan, yaitu pandangan para pendiri bangsa tentang hubungan antara agama dan negara terkait frasa ketuhanan yang dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam dalam Piagam Jakarta. Itu materi kita untuk minggu depan. Dan ada tugas untuk kalian, nanti tolong dikerjakan, ada pilihan ganda di Google Class juga. Nanti silahkan kerjakan, di situ ada 10 soal yang untuk mengukur kemampuan afektif kalian semua. Ya, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, kembali ke tempat duduk seperti semula. Tolong kelas dirapikan, balik ke seperti awal tadi. Pelajaran kita hari ini, kita selamat sampai tujuan di rumah kita masing-masing. Tolong dibimbing doa, kekuatan, silakan memimpin doa untuk pulang ke rumah. Sikap sempurna. Berdoa mulai. Cukup. Terima kasih, silakan mari kita pulang bersama-sama. Semoga aman sampai di tujuan.